Untuk minggu ini subtema kita adalah ketika kekhawatiran itu melanda kita. Bapak Ibu sudah tahu apa itu arti khawatir. Dalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan khawatir adalah takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Itulah khawatir menurut kamus bahasa Indonesia. Bagaimana menurut bahasa Alkitab, khususnya di dalam ayat yang kita akan bahas di Filipi, pasal 4 ayat 16. Dikatakan kata khawatir itu dalam bahasa Yunani, itu ditulis di situ dengan kata merimnate. Dari kata dasar merimnao. Tidak usah dipikirkan. Nanti artinya aja yang penting. Nah, artinya adalah di tempat lain. Jadi khawatir itu artinya di tempat lain. Maksudnya adalah bukan di tempatnya Tuhan. Jadi orang yang khawatir itu artinya berada di satu tempat, yang tempat itu bukan di dalam Tuhan. Atau yang berkuasa itu bukan Tuhan. Maka berakibat takut, cemas, gelisah. Jadi takut, cemas, gelisah itu sesungguhnya adalah akibat daripada kekhawatiran. Gitu ya. Tapi arti kekhawatiran itu sendiri adalah berada di tempat lain bukan tempatnya Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu sedang khawatir, itu artinya Bapak Ibu sedang berada di tempat bukan tempatnya Tuhan. Ngerti di sini? Nah, kadangkala takut, cemas, dan gelisah terhadap sesuatu yang belum pasti, belum diketahui dengan pasti akan terjadi. Ada banyak orang yang takut karena persepsinya salah. Bahkan persepsi yang salah, pikiran yang salah, pola pikir yang salah, kemudian menimbulkan sesuatu yang berbahaya bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk orang lain. Tadi saya di pembelajaran saya sampaikan ini. Bu, pernah lihat persimpangan lampu merah tiga atau protelon kalau dalam bahasa Jawa, pertigaan. Ada orang yang naik motor, di situ sudah ditulis, lurus jalan terus. Dia kencang, setelah itu baca lurus jalan terus, dia berhenti mendadak. Karena berhenti mendadak, maka yang dari belakang juga, yang mau lurus menabrak di depannya ini, terjadilah kecelakaan. Setelah terjadi kecelakaan, kemudian minggir. Dan orang yang nabrak ini marah-marah sama orang yang berhenti mendadak di depannya ini. Mengapa kamu berhenti mendadak? Kamu lihat tuh, lurus jalan terus. Dia bilang begini, maaf Pak, karena saya keriting Pak. Dia bilang gitu. Dia bilang apa? Maaf Pak, saya keriting, bukan lurus. Pertanyaan saya, apa hubungannya rambut keriting dengan lurus jalan terus? Halo? Bu, apa hubungannya? Ada hubungannya enggak? Tapi kenapa dia berhenti mendadak? Karena pola pikir yang salah, persepsi yang salah terhadap apa yang dia baca. Oleh karena itu hari ini mari kita diedukasi oleh Tuhan, jangan memiliki persepsi yang salah, supaya tidak menimbulkan kecelakaan buat diri kita dan juga orang lain. Ada banyak orang yang kemudian takut dan cemas, yang bukan hanya mempengaruhi dirinya sendiri sebagai orang yang tidak tenang ketika menghadapi segala situasi dan kondisi, tapi sekaligus bisa menular kepada yang lain untuk memikirkan kita, kenapa kita gelisah, kenapa kita cemas, kenapa kita takut. Siapa di antara kita yang tidak pernah cemas, tidak pernah takut, dan tidak pernah gelisah? Mengalami kan? Nah, mengapa khawatir itu muncul? Mendy.com menuliskan beberapa hal dalam survei 33 tahun pelayanan. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di sini. Saya tidak enak kalau terjadi di sini. Yang pertama, Mendy.com menulis karena salah persepsi atas yang terjadi, sehingga orang khawatir. Itu pertama. Yang kedua, stres berkepanjangan. Ternyata stres berkepanjangan itu menimbulkan khawatir. Stres karena sakit misalnya. Sakit bisul tidak sembuh-sembuh. Jangan-jangan bukan bisul. Kan gitu kan? Terus berlanjut sampai kemudian jangan-jangan kanker. Mulai khawatir. Jangan gitu kan? Nah, stres berkepanjangan. Yang ketiga, sakit yang berkepanjangan. Tadi stres karena memikirkan sakit. Ini sakit yang berkepanjangan. Bisa jadi kemudian menimbulkan rasa khawatir dalam diri kita karena tidak sembuh-sembuh. Yang keempat, minder atau tidak percaya diri. Ternyata orang yang minder tidak percaya diri
Terus menerus terjadi bisa menimbulkan khawatir juga. Kalau saya maju, jangan-jangan disuratin orang. Kalau saya maju, jangan-jangan tidak juara. Kemarin kita maju, paduan suara. Kita bersyukur juara 2. Keberanian latihan 2 kali, juara 2. Coba bayangkan kalau 3 kali, juara berapa? Enggak ya. Nah, jadi tidak percaya diri bisa menimbulkan apa? Khawatir. Tapi kita percaya paduan suara. Gerbang Glory Choir. Terdiri dari 21 orang. Berani, percaya diri. Dan akhirnya juara 2. Nggak usah tanya pesertanya berapa. Yang kelima, khawatir bisa disebabkan oleh lupa mempercayai Tuhan dan firman-Nya. Orang yang lupa mempercayai Tuhan dan firman-Nya itu bisa khawatir. Jadi kalau khawatir yang mana? Apakah karena saya salah persepsi? Apakah karena saya stres berkepanjangan? Apakah saya sakit yang berkepanjangan? Apakah saya minder tidak percaya diri? Atau saya lupa mempercayai Tuhan dan firman?